الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurumiyah yang ditahqiq dan juga dita'liq oleh Asy-Syaikh Malik Al-Mahdhari waffaqahullah. Sekarang kita masuknya halaman yang ke-31 mengenai bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Sebelum kita masuki barakallahu fikum, kami akan berikan gambaran secara globalnya tanda-tanda i'rab itu barakallahu fikum. Ada yang dikenal dengan rafa', ada yang dikenal dengan nasab, ada yang dikenal dengan jar, ada yang dikenal dengan jazm. Ar-raf'u, yang dikenal dengan ar-raf'u itu tanda asalnya dengan dhammah. An-nasbu atau nasab itu tanda asalnya dengan fathah. Al-jarru atau al-khafdu sama aja ya. Al-jarru atau al-khafdu itu tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Kemudian al-jazmu tanda asalnya dengan sukun. Paham salah ya? Nah, tanda-tanda asal itu penting untuk dihafal biar nanti nggak bingung. Jadi nanti kalau dengan tanda asal itu kita tahu bahwasannya apa? Berarti ada yang tanda-tanda yang keluar dari asal atau cabang dari asal itu. Kita katakan na'am, ada. Namun yang antum fokuskan pertama kali harus tahu dulu apa tanda asal daripada rafa', apa tanda asal daripada nasab, dan apa tanda asal daripada jar, kemudian apa tanda asal daripada jazm. Mafhum? Kalau antum sudah tahu tanda asalnya, nanti cabangnya mudah. Karena nanti cabangnya tinggal dikasih tambahan apa? Niyabatan itu, pengganti. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Jadi al-aslu fil raf'i alamatuhu ad-dhammah. Kan itu. Hukum asalnya rafa' itu tanda asalnya dengan apa? Dhammah. Wal asl fil nasbi alamatuhu fathah. Dan hukum asalnya nasab itu tandanya dengan fathah. Wal aslu fil jarri alamatuhu kasrah. Dan hukum asal jar itu tandanya dengan kasrah. Wal aslu fil jazmi alamatuhu sukun. Paham soalnya ya? Dan asal daripada naam jazm itu tandanya dengan sukun. Naam. Kita lanjutkan. Naam. Qala al-mu'allif tasabbahallahu alamatur raf'i, tanda-tanda rafa'. Sekarang kita akan melalui dalam artian akan mengawali dengan tanda rafa'. Li raf'i arba'u alamatin, untuk rafa' itu ada 4 tanda. Ad-dhammatu wa hiyal asl, ya kan? Ad-dhammatu wa hiyal asl. Pertama tandanya adalah dhammah. Dan itu adalah tanda asal. Nah, barakallahu fikum. Wal waw wal alif wan nun wa hiya naibatun 'ala dhammah. Kemudian wawu, alif, nun itu semuanya pengganti dari dhammah, dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum alamatun niyabah. Ya, tanda pengganti. Paham ya? Jadi hukum asalnya rafa' dengan dhammah. Tapi ternyata ada pengganti-pengganti selain dhammah, yaitu apa? Yaitu al-waw wal alif wan nun, alamatun far'iyah, tanda far'iyah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi rafa' itu barakallahu fikum memiliki berapa? Memiliki 2 tanda globalnya, yaitu tanda asli, tanda far' cabang. Nah, kemudian tanda yang asli yang dhammah, yang cabang itu nanti, yang cabang itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ini pengganti dari dhammah. Jadi enggak boleh wa alamat raf'ihi ad-dhammah, itu enggak boleh. Kalau misalkan tanda rafa'nya dengan yang wawu ya wawu, tapi niyabatan ad-dhammah. Paham belum nih? Nah, caranya nanti akan disebutkan pada contoh-contohnya sekaligus i'rab di bawahnya, atau melihat nanti. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kita baca, mari kita simpulkan di bagian nanti mawadhi'udz dhammah, tempat-tempat dhammah. Nah, sekarang dhammah itu yang dirafa' dengan dhammah itu apa saja? Nah, barakallahu fikum. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan raf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah maka dia menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Ingat ya, dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Fil ismil mufradi, pertama pada isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan tunggal, ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Karena sekarang mutamimah. Kalau jurumiyah duluan minal asma'il khamsah, ya enggak? Kalau di mutamimah wala minal asma'i sittah, itu dihafal nanti. Jadi kita sekarang ambil
al-mufrad fi babil i'rab. Jadi mufrad dalam babul i'rab definisinya apa? Ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Paham salah ya? Hafal salah ya? Bismillah. Apa itu tadi? Ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Yaitu isim yang dia itu bukan musanna, bukan pula jamak, bukan pula yang serupa dengan musanna atau jamak, dan bukan termasuk asma'i sittah. Karena dulu dalam jurumnya asmaul khamsah kan abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, sekarang di mutamimah bukan asmaul khamsah lagi, asmaul sittah, isim-isim yang 6 ditambahkan lafaz hanuka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fil ismil mufradi munsharifan kana aw ghairu munsharif. Nah, ucapan beliau di sini baik yang munsharif ataupun yang bukan munsharif menunjukkan bahwasanya isim mufrad itu ada yang munsharif yang menerima tanwin, ada juga yang ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima apa? Kasrah. Karena makna munsharif itu apa? Dari telewati makna munsharif. Munsharif maknanya alladzi yaqbalu tanwin wal kasrah itu. Isim yang menerima tanwin dan kasrah namanya munsharif. Paham ya? Isim munsharif itu isim yang menerima kasrah dan tanwin. Nah, adapun isim ghairu munsharif adalah isim alladzi la yaqbal tanwin wal kasrah. Ya enggak? Ismul ladzi la yansharif wal ismul ladzi la yaqbal tanwin wal kasrah. Yaitu isim yang tidak menerima tanwin, tidak pula kasrah. Naam. Nah, isim mufrad yang dirafa' dengan dhamma ini umum sifatnya, baik yang munsharif maupun yang bukan munsharif. Paham salah ya? Naam. Nahwu qala Allahu wa id qala Ibrahimu wa id qala Musa. I'rabnya perhatikan, qala Allah qala fi'lun madin mabniyyun 'ala fathi la mahalla lahu min i'rab. Ngam ya? Lafdzul jalalah Allah, jangan Allah itu ya, jangan ya, tapi lafdzul jalalah gitu. Karena yang kita i'rab itu Allahnya apa lafadznya? Lafadznya. Kita enggak boleh Allah adalah marfu', enggak boleh. Allah adalah fa'il, enggak boleh. Tapi apa? Wa lafdzul jalalah Allah gitu. Wa lafdzul jalalah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam rafi'i dhammah dhahir al-akhir. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa id qala Ibrahimu wa huwa 'ala hasabi ma qablah id. Nah, id ini adalah dzarfun, na barakallahu fikum lima madha minaz zaman. Id itu adalah dzarfun lima madha minaz zaman. Bedakan id dengan apa? Dengan idza. Kalau idza nanti dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Paham ya? Kalau id itu adalah artinya ketika. Nah, ketika kan menunjukkan waktu yang telah lampau. Ya enggak? Ketika itu kapan berarti? Sedang atau akan atau sudah berlalu? Sudah berlalu. Berbeda sama idza. Kalau idza kan apabila. Nah, apabila ini kan enggak mungkin apabila yang telah lalu. Apabila itu nanti akan datang. Apabila Z datang, berarti datang belum? Belum. Tapi ketika Z datang, berarti kapan datang belum? Ketika Z datang. Sudah. Kalau pakai itu sudah. Paham ya? Itu tuh dzarfun lima madha minaz zaman. Ketika itu loh, paham ya? Ketika Z datang, kami di sini. Nah, ketika itu maksudnya. Paham ya? Itu berarti id. Kalau idza itu artinya apa idza? Apabila. Apabila itu nanti dzarfun na barakallahu fikum limastaqbala minaz zaman. Maksudnya zaraf yang menunjukkan bahwa waktu yang akan datang berupa waktu yang akan datang. Tapi kalau id itu zaraf yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Apa maksudnya ya? Jadi bedakan id dengan idza. Kalau idza itu dzarfun limastaqbala minaz zaman. Kalau id adalah dzarfun lima madha minaz zaman. Paham belum bedanya? Id dengan ketika. Wa id qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim berkata. Sudah berkata berarti. Tapi kalau apabila belum. Paham ya? Naam. Kemudian barakallahu fiikum qala fi'lun madin mabniun 'ala fathi lam i'rab Ibrahimu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam rafi'i dhammah dhahiran akhirih. Semuanya i'rabnya di bawah itu jangan dihafal sendiri. Naam. Wa id qala Musa wa huwa 'ala hasbi wa qawla id dzarfun lima madha minaz zaman mabniun 'ala sukun la mahalla minal i'rab. Paham belum? Naam. Qala Musa, qala i'rabnya sama semua. Fi'lun madin mabniun 'ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Musa fa'ilun marfu'un, fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam rafihi dhammah muqaddarah 'ala al-alif mana min dhuhuriha
at-ta'adzur li'annahu ism maksur. Sudah kita lewati semuanya. Paham belum? Bismillah. Paham? Naam. Kemudian berikutnya wa fi jam'i taksir. Itu semuanya isim mufrad ya. Lafzu jalal Allah, Musa, Ibrahimu. Paham ya? Naam. Jadi kesimpulannya isim mufrad itu baik yang musharif, yang tanwin ataukah yang tidak tanwin, yang barakallahu fikum yang dhammahnya nampak ataukah tidak, itu nanti rafa'nya tetap dengan dhammah. Paham ya? Rafa'nya tetap dengan dhammah baik yang nampak ataukah tidak nampak. Berikutnya jamak taksir, dan pada jamak taksir, pengertian jamak taksir barakallahu fikum sudah kita lewati, namun beliau mendefinisikan sendiri di situ, huwa ma taghayyara fihi bina wahidihi. Ay sighatu mufradihi halatu jam'i. Nah, kita lihat di sini jamak taksir itu pada asalnya definisi yang sudah kita lewati apa dulu? Madalla ala aktsar nasnaini awis nataini. Jamak taksir. Jamak taksir. Madalla ala aktsar. Naam, itu definisinya. Madalla ala aktsar minasnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Itu maknanya ya. Yaitu sebuah isim yang menunjukkan lebih daripada dua, baik mudzakkar maupun muannas, kemudian bersamaan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Kitabun jamaknya apa? Kutubun, berubah enggak? Nah, itu jamak taksir. Adapun jamak muannas salim, mudzakkar salim mudah karena ada tandanya. Tapi kalau jamak taksir bagaimana? Dihafal biasanya. Nah, kita lihat sini. Wa bi jamak taksir, kata beliau jamak taksir huwa ma taghayyara fihi bina wahidih. Yaitu isim atau barakallahu fikum isim yang berubah yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya, sighatu mufradihi, ya kan, pada bentuk mufradnya. Halata jam'ih, ketika dijamak. Jadi ketika dijamak berubah itu ya. Bi ziyaratin, ima perubahannya dengan tambahan. Karajulin, rajulun mufrad enggak rajulun? Mufrad. Jamaknya rijalun. Ada yang tambahin enggak sih hurufnya? Ada kan? Alif itu. Apa maksudnya ya? Seperti contohnya lain. Qalamun mufrad, jamaknya aklamun. Ditambah enggak sih itu? Ditambah. Itu namanya perubahan dengan cara penambahan. Au naqsin, atau perubahan dengan cara pengurangan. Nahwu kitabin wa kutubin. Nah, kitabun jumlahnya banyak kan hurufnya? Ketika jamak kutubun, dikurangi ya, dikurangi. Au tabdilu syaklin, atau dengan cara mengubah harokat saja. Enggak ada pengurangan huruf, tidak ada penambahan, cuma harokatnya diubah. Asadun menjadi usudun. Asadun jumlah hurufnya berapa? 3. Usudun jumlah hurufnya berapa? 3 juga, cuman diubah harokatnya. Paham soalnya ya? Jadi perubahannya itu imma ditambahi huruf, imma dikurangi huruf, atau diubah harokatnya. Mafhum? Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau seperti itu. Cukup misalnya bahwa ini ya. Insyaallah untuk menjelaskan jamak taksir cukup ya. Di jamak taksir itu adalah apa? Adalah bentuk kata jamak yang dia mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Ya enggak? Jamak itu kan yang menunjukkan lebih dari dua. Barakallahu fiikum, laki mudzakkar atau muannatsan itu. Wa fi jamak taksir musharifan kana aw ghair musharif, baik yang musharif ataupun yang ghair musharif, karena jamak taksir juga ada yang musharif, ada yang ghair musharif. Jamak taksir musharif seperti apa? Barakallahu fiikum, aklamun musharif tanwin, aklamun, kutubun musharif enggak? Musharif. Barakallahu fiikum. Kemudian seperti contoh lainnya adalah apa? Usudun tadi. Usudun jamak musharif. Yang ghair musharif seperti masjidun. Masjidun jamaknya apa? Masajidu. Enggak boleh masajidun itu. Paham ya? Kemudian barakallahu fiikum, misbahun, masabihu, dinarun, dananiru. Itu jamak taksir bukan itu tadi? Dananiru jamak taksir, berubah pada bentuk mufradnya. Tapi kenapa enggak tanwin? Ini perlu diperhatikan. Kenapa tidak tanwin? Karena sudah kita lewati kaidah dan juga kaidah yang penting, yaitu apa? Kullu ismin ala sighah mafa'il aw mafa'il la yajuzu tanwinuhu. Kullu ismin ala sighah mafa'il aw mafa'ilu la yajuzu tanwinuhu. Itu kaidah perlu dihafal ya. Barakallahu fiikum. Atau yang dulu pernah dihafal enggak masalah, yang jelas ini biar mudah aja diingat. Barakallahu fiikum. Kullu ismin
ala sighah mafa'il au mafa'il la yajuzu tamyiz. Apa ya? Nah, kullu ismin ala sighah mafa'il au mafa'il la yajuzu tanwin. Intinya antum jumpai isim kok bentuknya seperti ini, enggak usah ragu lagi, pasti enggak boleh tanwin udah itu. Kalau ditanwin keliru atau benar Muhammad? Keliru, na'am. Barakallahu fikum, karena ini kaidahnya. Jadi ini satu kaidah, yang lainnya antum kiaskan, sudah selesai urusan. Nafiratun jamaknya apa? Nawafidhu. Paham ya? Mirwahatun jamaknya apa? Mirwahatun marawihu. Paham ya? Nah, itu nanti enggak boleh tanwin semuanya. Masjidun masajidu kan itu. Ya enggak? Dinarun dananiru, dukanun dakakinu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian sikinun sakakinu. Mahumnya salah ya? Jadi ini kaidah seperti ini penting agar antum mudah menghafalnya. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah jauh-jauh. Pokoknya kaidah seperti ini penting ya. Jadi kullu ismin ala sighah mafa'ilu au mafa'ilu la yajuzu tanwinuhu. Setiap isim bentuknya kok seperti mafa'il atau mafa'ilu, nanti tidak diperbolehkan untuk menanwinnya. Tapi apakah hal yustaratu ayyakuna awaluhu miman? Tapi apakah disyaratkan harus mengikuti timbangan ini di awalnya harus ada mim? Jawabannya Pak, la yustarat, enggak disyaratkan. Intinya mengikuti timbangan ini. Sawan kana awaluhu miman au ghairu mim. Paham itu? Baik awalnya itu mim apakah bukan mim enggak masalah. Enggak jadi iskal. Yang penting apa timbangannya sama persis. Dinarun danariru. Akhirnya awalnya mim enggak itu? Dananiru. Bukan, tapi bisa karena timbangannya mafa'ilu. Setimbang sewazan dengan mafa'iluan itu. Mafhum soalnya ya? Naam. Dan apakah harus jamak? Enggak harus jamak. Mufrad pun kalau seandainya mengikuti timbangan ini tetap enggak boleh tanwin. Paham ya? Contohnya sarawilu. Sarawilu itu kalau di Yaman sana di Arab no, dianggap mufrad dia itu sarawilu. Walaupun sirwal ada. Jamaknya sarawilat gitu. Nah, barakallahu fikum. Ada orang namanya Sarahbil, Sarahbilu. Satu orang. Nah, mafhum salah ya? Berikutnya barakallahu fikum nahwu qala ashabu Musa. Syahidnya ashabu jamak dari apa? Dari sahibun. Nah, sahabat-sahabat atau teman-teman. Paham ya? Ashabu. Nah, kok enggak tahu kenapa di sini ashabu? Karena dia mudhaf. Kaidahnya setiap mudhaf tidak boleh tanwin. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham ya itu? Qalamu Muhammadin. Hadza qalamu Muhammadin, ini adalah penanya Muhammad. Mana mudhafnya? Qalamu. Mana mudhaf ilaihnya? Muhammadin. Apa itu mudhaf? Yang disandarkan. Apa mudhaf ilaih? Yang disandari. Dan selesai urusan. Paham ya? Nah, setiap yang disandarkan itu enggak boleh tanwin. Enggak boleh ada alnya. Jadi contohnya al-qalamu Zaidin khata' keliru. Qalamun Zaidin khata' keliru. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Pokoknya intinya apa? Barakallahu fikum. Naam, ayyakunal mudhafu khaliyan minat tanwin. Nah, jadi untuk masalah mudhaf, nah mudhaf ilaih ini tak ulang lagi enggak masalah biar nanti tambah jelas. Barakallahu fikum. Untuk masalah mudhaf, nah itu ada dua syarat untuk masalah mudhaf. Nah, syurutul mudhaf. Syarat mudhaf. Satu, ayakuna mudhafu khaliyan min at-tanwin. Oh ya, kedua, ayakuna mudhafu
Nah, barakallahu fikum khalian min al khalian dah. Contohnya qalamu Muhammadin. Nah, qalamu sekarang tanwin enggak itu? Enggak boleh tanwin, ada alnya enggak? Enggak boleh. Hadza qalamu Muhammadin. Hadza qalamu Muhammadin. Ini adalah penanya Muhammad. Nah, qalamu ini namanya mudhaf. Ini namanya Muhammad mudhaf ilaih. Belum. Mudhaf itu artinya apa tadi? Mudhaf? Sandaran. Ya, sandaran. Sandaran. Enggak usah jauh-jauh, jangan artikan tadi ada. Mudhaf itu artikan apa mudhaf ini? Mudahnya yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandari. Sekarang antum menyandarkan ke apa Muhammad? Sandaran kolam. Kolam ini berarti yang disandarkan, Muhammad ini yang disandari. Itu bahasa globalnya gitu biar mudah dipahami aja. Jadi mudhaf itu adalah yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari padanya. Paham ya kan itu? Tapi tak singkat aja, mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari, dah selesai. Setiap mudhaf ini syaratnya. Ayyakunal mudhafu khalin tanwin, harus kosong dari tanwin. Ayyakunal mudhafu khalin al, harus kosong dari al. Jadi kalau ada mudhaf ada alnya, ada tanwinnya, keliru. Paham ya? Nah, ini hukum globalnya ya, walaupun nanti ada pembahasan tersendiri nanti ada. Mudhaf itu ada alnya itu ada cuma nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang jelas antum pahami dulu syaratnya. Nah, baru setelah itu syarat mudhaf ilaih apa syaratnya? Kalau syarat mudhaf ilaih umum dia, mau tanwin silakan, tafadhol enggak masalah. Tapi harus majrur. Harus majrur ini enggak boleh sembarangan ini. Ini antum baca qalamu Muhammadan keliru. Rusak. Qalamu Muhammadan enggak bisa, qalamu Muhammadun enggak bisa, harus qalamu Muhammadin. Karena kaidahnya apa? Nah, barakallahu fikum, nam mudhafun ilaih la budda an yakuna majruran. Itu kaidahnya. Nah, ini mudhafun ilaih la budda an yakuna majruran. Mudhaf ilaih dia harus majrur. Nah, dari syarat mudhaf ilaih cuma satu saja syaratnya ya. Mau ma'rifah nakirah tafadhol silakan. Mau tanwin atau enggak tanwin enggak masalah. Intinya apa? Harus majrur. Majrur tanda asalnya dengan asra, selesai urusan. Selesai enggak, Mat? Hah? Selesai enggak? Ayo, mudhaf ilaih harus apa tadi? Mudhaf ilaih harus apa tadi? Mudhaf ilaih harus majrur. Majrur tanda asalnya dengan dam asrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pun mudhaf syaratnya dua ini. Harus apa tadi? Nah, kosong dari al. Kosong dari al dan kosong daripada tanwin. Ini syarat penting sekali nih biar antum bisa jelaskan itu loh. Syaratnya apa ini? Syaratnya dah nih. Untuk mudhaf ini, untuk mudhaf ilaih satu tok aja. Paham ya? Nah, mudhaf itu apa terjemahan tadi mudhaf? Mudhaf ilaih? Dah selesai. Paham belum? Nah, itu aja mudah, enggak usah jauh-jauh. Paham ya? Nah, insyaallah paham salah ya? Atau paham ya? Muhammad? Mudhaf tadi diartikan apa mudhaf tadi? Yang apa? Yang disandarkan. Mudhaf ilaih? Yang disandari. Dah selesai. Paham salah ini ya? Mafhum? Naam. Barakallahu fikum. Qala ashabu Musa. Syahidnya ashabu situ ya, karena dia ashabu adalah fa'il pelakunya. Nah, berarti ashabu kita i'rab fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam rafihi dhammah dhahiran akhiri. Wa huwa mudhaf wa Musa mudhafun ilaih. Majrurun wa alam dzarihi al fathah dhahirah aw al fathah muqaddarah ala akhiri. Man amad dhuhuriha ta'addur. Apa maksudnya ya? Nah, i'rabnya semuanya di bawahnya. Jadi kalau antum modelnya itu inisiatif atau ulang-ulang baca di bawahnya itu penting sekali. Paham belum? Diulang-ulang ya sebelumnya. Diulang-ulang bawahnya nanti diulang-ulang ya. Diulang-ulang dimungkinkan nanti suatu ketika surah i'rab itu langsung bisa itu loh. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalau dulu kami caranya seperti itu. Nah, jadi kadang kami menyampaikan i'rab sebagian, kadang antum tetap inisiatif sendiri itu loh. Biar waktunya ringkas.
Wa masakinu tardawnaha. Masakin, ini jamak dari apa masakin? Miskin? Miskinun, jamaknya apa? Sikinun, sakakin, kalau sikinun. Nah, kalau ini masakinu pendek. Kalau miskin, jamaknya masakinu panjang. Mafa'ilu, ini mafa'ilu pendek. Oh, nggak bisa. Ini jamak dari maskan, tempat tinggal. Maskanun, masakinu, itu berarti artinya tempat tinggal. Tardaunaha, yang kalian menyukainya atau kalian menyenanginya, itu paham ya? Jadi bedakan ya. Kalau miskin yang ini sudah hapus ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi miskin bedakan dengan maskan. Nah, barakallahu fikum. Kalau miskin ini, miskinun, nah ya kan? Ini zamannya apa? Masakinu. Masakinu. Paham ya? Bedakan ya. Kalau yang ini maskan, tempat tinggal. Maskanun. Zamannya apa? Masakinu Anda. Beda nggak? Cuma mirip dikit aja bedanya, paham ya? Satunya masakinu, mafa'ilu, satunya mafa'ilu. Paham ya? Nanti jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ghanaimu, jamak dari apa ghanaimu? Ghanaimu, ghanaim. Jamak dari ghanimah, harta rampasan perang. Kalau ghanam itu jamaknya agnamun, kambing. Oh ya, kalau artikan mereka di dalam peperangan mendapat ghanaim, mendapatkan domba-domba itu, mendapatkan apa? Kambing-kambing yang tepat. Ghanaim itu ghanimah, jamak daripada ghanimah, harta rampasan perang. Kalau ghanamun jamaknya agnamun. Paham ya? Jadi harus ya memang harus butuh mutalaah itu sering mendengar dan sering memperhatikan, karena kadang beda seperti ini kan, beda ini kan. Kalau antum artikan masakin, orang-orang miskin yang kalian ridhoi kan kurang tepat. Tapi masakin itu jamak dari maskan, tempat tinggal yang kalian sukai. Paham ya? Nah, kalau sakanun jamaknya lain. Sakanun jamaknya sakanatun. Jamak muannats salim nanti. Paham ya? Nah, itu lain lagi. Sakanun artinya asrama. Sakanun jamaknya asakanatun, masuk dalam jamak muannats salim nanti. Akan ada datang pembahasannya nanti. Paham ya? Enggak masalah. Cuman kalau maskan tempat tinggal umum, mau asrama, mau rumah, paham ya? Tapi kalau sakanun itu biasanya untuk asrama. Maksudnya ya, jamaknya sakanatun. Mahum ya? Naam. Berikutnya barakallahu fikum, wa min ayatihil jawari. Wa min ayatihi al-jawari, syahidnya al-jawari situ. Nah, wawunya ala hasb wa qablah. Nah, barakallahu fikum atau ayatihi, itu nanti barakallahu fikum majrur dengan min itu, tapi jar majrur muta'alliq dengan khabar yang muqaddam. Bahwa itu i'rabnya semuanya ada, insyaallah antum lihat sendiri. Jawari adalah mubtada muakhar. Jawari itu adalah apa? Adalah jamak taksir dari mufrad jariyah. Jariyah itu adalah barakallahu fikum perahu atau kapal. Wal jawari hiya as-sufun. As-sufun jamak dari safinah. Safinah itu perahu. Bawah itu anu lihat sendiri ya, ada kan itu bawah itu. Nah, jadi barakallahu fikum wa huwa jam'u taksir mufraduhu jariyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jariyah itu ya maknanya kalau di sini artinya adalah apa? Adalah perahu. Paham ya? Jadi al-jawari, nah barakallahu fikum, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Taala adalah adanya perahu-perahu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Beda dengan, karena jariyah itu maknanya kadang seperti ini, kadang maknanya lain, tergantung konteks dan siaknya. Jariyah atau kadang anak kecil ya enggak, budak juga bisa kan itu. Nah, barakallahu fikum. Dan jawari di sini maksudnya adalah jamak daripada jariyah yang maknanya adalah sufun. Sufun itu jamak dari safinah, perahu. Nah, mafhum insyaallah ya. Berikutnya wa bi jam'il muannats salim wa ma humila alaih. Nah, pembahasannya ini nanti adalah jamak muannats salim dan dikenal dengan mulhaq bi jamak muannats salim. Dan sudah kami jelaskan waktu belajar jurumiyah dulu makna dan definisi daripada mulhaq. Apa mulhaq? Kullu ma jaa ala surutihi wa lam yattasil
Walam yattasil. Walam yastawfi syurutuhu. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Kullu ma jaa ala suratihi walam yastawfi syurutahu. Artinya setiap yang datang seperti bentuknya namun tidak terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Maksudnya kalau antum jumpai kok ada isim kok datang persis bentuknya seperti jamak muannats salim namanya mulhaq. Namanya mulhaq jamak muannats salim, bukan jamak muannats salim, mulhaq. Ada orang namanya Masmuki ya ukhti. Siapa namamu wahai saudaraku perempuan? Ismi Muslimatun. Satu orang perempuan tapi namanya Muslimatun pakai lafaz jamak. Nah, Muslimatun itu dikatakan jamak muannats salim atau mulhaq? Mulhaq karena digunakan satu orang. Kecuali kalau muslimat banyak, kaum muslimat itu ya, banyak itu baru jamak muannats salim. Tapi kalau satu orang namanya muslimat, Masmuki ismi Fatimatun. Fatimatun. Paham ya? Nah, seperti itu berarti apa? Berarti nanti kita katakan mulhaq jamak muannats salim. Paham ya? Cuman kalau sudah berubah menjadi nama perempuan enggak boleh di tanwin. Karena kaidahnya semua nama perempuan enggak boleh tanwin. Kecuali siapa Muhammad? Hindun dan apa? Hindun dan yang serupa dengannya. Hindun, Da'dun, paham ya? Nah, barakallahu fiikum kaidahnya semua perempuan. Fatimah, boleh enggak Fatimatun? Enggak boleh. Zainab, Zainabun, Maryamun, enggak boleh. Intinya apa intinya? Intinya semua nama wanita jami asma'in niswah barakallahu fikum ghair munsharifah illa Hindun wa Da'dun. Itu kalau diglobalkan. Kalau dengan definisi bagaimana? Nah barakallahu fikum nam jami asma'in nisa ghair munsharifah illa nam idza tarakkaba min salasati ahruf aw satuha sakin. Itu kaidahnya. Maksudnya semua nama para wanita tidak boleh tanwin kecuali kalau tersusun dari 3 huruf tengahnya sukun. Hindun berapa huruf? Tengahnya tanwin. Itu juga boleh nggak ditanwin? Yang mana? Hindu. Nah, cuman ini diglobalkan dulu ya, diglobalkan dulu. Kapan boleh tanwin enggak? Nah, ketika nama perempuan itu 3 huruf tengahnya sukun, boleh tanwin. Boleh juga tidak, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman kalau yang selain itu maka tanwin. Dan maka tidak boleh tanwin. Zainabu, Maryamu, Khonsa'u, Sofiyatu, Aisyatu, Ruqayyatu. Tidak ada tanwin sama sekali. Antum ngomong ja'at Hindun, benar. Ja'at Fatimatun, khata. Ja'at Fatimatu. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Itu pembahasannya nanti akan kita lewati. Naam. Jadi untuk jamak muannats salim dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai', insyaallah taala besok ya. Insyaallah taala besok. Jadi yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah apa? Tanda rafa'. Tanda rafa' memiliki tanda asal yaitu apa? Dhammah dan memiliki tanda cabang yaitu apa? Naam, al-waw wal alif wan nun. Al-waw wal alif wan nun yang dikenal dengan alamatun far'iyah, tanda-tanda cabang. Kemudian kita ambil bahasanya dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Baru kita ambil 2 yaitu isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad dalam bab al-i'rab apa definisi tadi? Malaisa majmu'an malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala asma sittah. Nah, malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma sittah, yaitu isim yang bukan musanna, bukan jamak, bukan pula yang serupa dengan keduanya dan bukan termasuk asma sittah. Asma sittah itu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin, hanuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian jamak taksir yang kedua. Jamak taksir pengertiannya tadi apa? Madalla ala akthar min asnaini al-isnataini ma'a taghayyurin fi sighatin mufradihi. Naam ahsan tamadalla ala aktsar min asnaini al-isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Paham ya? Yang menunjukkan lebih daripada 2 lelaki maupun wanita mudzakkar atau muannas dengan bersamaan apa berubah pada bentuk mufradnya. Perubahan ini ima dengan penambahan, ima dan pengurangan atau perubahan apa tadi? Perubahan harokatnya. Dan kita lewati dengan nah barakallahu fikum. Nah, jadi perubahan tersebut sawaun kana at-taghayyur bi ziyadah aw bi naqsin aw bi tabdil syaklin. Nan itu. Dengan penambahan juga ada, dengan pengurangan juga ada, dengan enggak ditambahi enggak dikurangi tapi dirubah harokatnya juga ada. Mafhum? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi definisi seperti itu insyaallah dihafal ya. Dihafal, diulang-ulang. Nah, dan seperti ini tadi kaidah-kaidah seperti mudhaf ilaih penting sekali karena kadang kalau sesuatu kita ngajar, kalau anda tanya Ustaz mudhaf ilaih itu artinya apa sah? Artinya apa Ustaz secara bahasa Indonesia?
Ya artinya mudhaf itu mudhaf ilaih. Allah Ustaz. Berarti dia nggak jelaskan. Ditanya artinya apa, nah dia Ustaznya bilang mudhaf itu mudhaf itu aja. Kita aja, yaudah kita jelaskan mudhaf itu terjemahan dari bahasa itu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandari itu aja. Sekarang hadza qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Antum menyandarkan pena ke Muhammad enggak? Iya enggak? Nah, ini bentuk ini namanya mudhaf ilaih, susunan mudhaf ilaih. Ada yang disandarkan, ada yang sandari. Yang disandarkan apa sini? Qalamu, berarti dia mudhaf. Yang disandari siapa? Muhammad, berarti dia mudhaf ilaih. Sudah selesai. Setiap mudhaf enggak boleh tanwin, enggak boleh kemasukan al. Setiap mudhaf ilaih harus harus majrur ya, majrur ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Enggak masalah. Yang jelas seperti itu penting sekali ya. Jadi karena yang namanya orang itu kan, kami kan mengajari kalian itu bukan untuk kalian tok ya, tapi upayakan kalian itu bisa mengajarkan orang lain itu loh. Itu tujuannya. Jadi dalam artian itu kita sudah dapat tapi bisa mendapatkan juga orang lain. Dalam artian itu bisa mengajarkan orang lain. Jangan yang penting anak aja lah, yang penting anak aja keliru. Yang penting kita juga penting, orang lain pun juga upayakan dapat juga itu loh. Dalam artian penjelasan seperti ini fungsinya suatu ketika antum menjelaskan, antum bisa menjelaskan juga ya. Bisa menjelaskan juga sehingga barakallahu fikum yang diajari pun puas. Karena terkadang seorang pelajar atau murid itu kadang nggak puas dengan gurunya itu karena yang diajarkan karena masih gerambiang, atau gerambiang nggak? Gerambiang itu masih gimana ya? Masih belum tuntas itu loh. Jadi masih ada timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi tuntaskan sekalian tuh sebenarnya biar puas sekalian loh, paham ya? Nah itu seperti itu. Nah barakallahu fiikum perlu diperhatikan karena istilahnya kalau sudah puas paham itu kan udah tenang gitu loh. Tapi kalau masih ada timbul pertanyaan gimana? Itu kan masih kurang sreg gitu ya. Nah, barakallahu fiikum, oleh karena itu perlu diperhatikan. Nah, subhanallah, insyaallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.